Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah, Senin 21 November 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 1-4. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Aprilia Anastasia Yuliani Alma dari Tangerang Selatan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini, seluruh gereja Katolik sedunia sedang memperingati Hari Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Dan tema renungan kita hari ini adalah jadikan hidupmu persembahan yang hidup dan kudus bagi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, jika kita mau merenungkan secara lebih mendalam tentang keberadaan Bunda Maria dan kedudukannya dalam gereja Katolik, pasti kita disebut sebagai umat yang paling beruntung. Sebab apa? Sebab kita punya ibu yang sangat luar biasa, baik di bumi maupun di surga. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin untuk sebagian besar orang di luar Katolik, menyebut Maria sebagai ibu orang beriman sangat sulit untuk dipahami. Namun, rahasia ini hanya mungkin dapat dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang menerima Yesus sebagai guru dan Tuhannya. Dari mana kita tahu bahwa Maria itu sungguh menjadi ibu kita? Hal ini dapat dilihat dan dibaca dari kitab suci, khususnya Injil Yohanes bab 19 ayat 27, di mana saat peristiwa Yesus disalibkan, Yesus menyerahkan Maria kepada salah seorang murid yang dikasihinya dengan mengatakan, "Inilah ibumu." Perkataan yang singkat, padat, dan jelas ini memang awalnya hanya dikatakan kepada salah seorang murid saja. Namun meski demikian, perkataan ini akan menjadi perkataan yang akan terus berlaku bagi semua orang yang menjadi murid Yesus, yang akan menerima Maria sebagai ibunya, dan Maria menerima mereka sebagai anaknya. Maka jika ada murid yang tidak mau menerima Maria sebagai ibunya, jelas itu bukanlah murid Yesus yang asli. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini hidup Maria itulah yang akan kita renungkan dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan, Maria dipersembahkan kepada Allah. Lalu siapa yang mempersembahkannya?
Menurut cerita tradisi dari masa para rasul, yang mempersembahkan Maria kepada Allah adalah kedua orang tuanya, yaitu Santa Ana dan Yoakim, dengan tujuan sebagai ungkapan syukur. Wow, ini luar biasa saudara-saudari, bahwa ada orang tua mempersembahkan anaknya kepada Allah justru sebagai ungkapan syukur. Kita berdoa ya, semoga di zaman ini kalau ada orang tua yang mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, tetap punya niat yang sama seperti yang dimiliki oleh orang tua Bunda Maria ini, yaitu untuk ungkapan syukur. Maka hati-hati para orang tua, jangan memberi persembahan yang jelek, tapi berilah persembahan yang terbaik. Artinya, anak yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah anak yang terbaik. Karena hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan anak tersebut selanjutnya. Sebab setelah kedua orang tua Bunda Maria mempersembahkannya kepada Allah, mari kita lihat hidup Maria. Maria kemudian tumbuh menjadi putri yang baik. Hidupnya tulus, jujur, dan berhati murni. Itulah yang menjadikan Maria pantas akhirnya menjadi ibu Tuhan yang kudus. Bahkan Roh Kudus pun berkenan menaunginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pribadi Bunda Maria setelah dipersembahkan kepada Allah menjadi pribadi yang suci. Kesuciannya terpancar dari sikap hidupnya yang sederhana, lembut, ramah, serta hatinya yang terbuka pada kehendak Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Jangan-jangan Bapak Ibu akan menjawab, suster ini kok mengada-ngada, itu kan Maria, jelas dia suci toh, kan dia pilihan Allah. Kalau kita ini kan manusia berdosa, sudah dari sononya banyak dosa, kok ya mau apa lagi? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jangan sampai hal ini diucapkan ya. Kalau masih tersimpan dalam hati, tidak apa-apa, bisa diampuni dan diperbaiki. Hari ini Tuhan mengingatkan saya dan Anda untuk belajar bagaimana hidup sebagai bentuk persembahan kepada Allah. Itu saja. Kita semua yang sudah dibaptis sah menjadi murid Yesus. Dalam pembaptisan hidup kita sudah disucikan dari dosa asal. Maka tugas selanjutnya adalah kita mempertahankan rahmat kesucian dan kekudusan yang kita terima ini, supaya jangan sampai hilang. Justru dengan rahmat kekudusan inilah kita semua dapat berkenan hidup dekat dengan Tuhan setiap saat dan waktu. Oleh sebab itu, marilah kita belajar seperti Bunda Maria yang selalu setia taat pada kehendak Tuhan. Dan mari kita jalani hidup kita dengan hati yang gembira, sebab kita semua telah dipanggil menjadi anak Allah, murid Kristus, anak Bunda Maria, yang akan tetap mengusahakan rahmat kekudusan terus-menerus dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, layak menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, hanya untuk Tuhan. Semoga renungan pada hari ini menguatkan iman kita. Amin.